lagi dalam program Dialog Suara Kota, Suaranya Kota Surabaya. Pemirsa, ujian nasional tingkat SMA dan sederajat sudah dilakukan sejak Senin tanggal 15 April lalu dan akan berakhir tanggal 18 April, hari Kamis. Di dalam pelaksanaannya dan sebelum dilaksanakan, sudah ada beberapa persiapan, baik dari siswa maupun dalam teknis nanti waktu UNAS berlangsung itu sudah disiapkan secara matang. Tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala, yakni terkait pendistribusian soal. Ada juga beberapa soal yang tertukar. Nah, itu nanti seperti apa? Dan pada malam hari ini kita akan membahasnya hal tersebut dan mungkin akan dapat memberikan suatu informasi ataupun masukan kepada pemerintah pusat. Dan di studio sudah hadir dua narasumber kami, dari Ketua Komisi DPRD Surabaya, Pak Baktiono. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Pak Sulistiono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya ke Pak Baktiono dulu ini. Melihat kondisi yang beberapa hari dan bahkan tadi juga sempat terjadi ketertukaran soal, dan waktu hari pertama juga ada ketertukaran soal itu. Menurut pandangan Anda seperti apa? Ya, jadi saya sering sampaikan ya juga dengan teman-teman Komisi D. Jadi memang ya di lingkup kecil di Komisi Kota Surabaya bahwa kami ini sangat tidak setuju dengan adanya UNAS. UNAS ini dijadikan tolok ukur kelulusan siswa dan juga tersentral. Kami ini menginginkan sejak dahulu adalah UNDA, Ujian Nasional Daerah. Artinya apa? Ujian nasional daerah ini diserahkan ke daerah masing-masing, ke provinsi. Kenapa ke provinsi? Karena provinsi itu mengetahui kondisi dari kota kabupaten, pendidikan di sana itu seperti apa. Jadi kalau UNAS ini semua kan disentralkan dan soalnya itu flat sama semua. Jadi mulai dari Jakarta, ibu kota, sampai Sabang, sampai Merauke, kota besar, kota kecil, kabupaten juga sama semua. Nah ini yang kasihan kan daerah-daerah yang tertinggal. Gitu loh. Dan saya ke Pak Sulis, menanggapi adanya beberapa persoalan, Pak, dalam pelaksanaan UNAS. Ternyata sebelumnya persiapan itu sudah dilakukan secara matang. Ternyata ada beberapa kendala. Bisa diceritakan awalnya itu kendalanya apa aja, Pak? Saya kira belum pernah pelaksanaan UNAS sejak ujian nasional diberlakukan itu tidak ada masalah. Pasti ada aja, selalu ada masalah, mulai kebocoran dan sebagainya. Tapi tahun ini memang kita merasakan yang paling parah. Ada 11 provinsi yang ujian nasionalnya beberapa mata pelajaran ditunda. Iya, benar. Ada yang berkemungkinan semuanya akan tertunda gitu kan. Terus kemudian di provinsi yang tidak tertunda itu juga ada di beberapa daerah yang beberapa sekolah menunda juga ujian nasionalnya karena tidak kebagian naskah soal dan sebagainya. Belum lagi tertukarnya soal seperti yang di Surabaya itu, gitu kan. Kalau itu kan lebih pada kelemahan petugas yang menyiapkan soal untuk masing-masing sekolah pada hari itu, gitu kan. Tapi yang juga beberapa tahun ini terjadi adalah menyusupnya soal-soal yang sebetulnya untuk ujian hari berikutnya itu tersusup pada hari ini. Dan itu bukan hanya terjadi pada tahun ini. Misalnya tahun ini terjadi misalnya di Probolinggo, misalnya di Sumatera Utara dan sebagainya. Itu ya ada kesusup soal bahasa Inggris pada ujian hari pertama yang soalnya hari pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan begitu. Tahun yang lalu juga begitu, di berbagai daerah saya menemukan itu di Madiun dan sebagainya. Yang saya tidak menemukan itu tersisipnya soal, misalnya hari ujian ketiga ya, kesisip soal yang hari kedua misalnya, itu tidak pernah. Tadi sempat terjadi seperti itu. Tadi apa itu? Tadi informasinya ada soal sebentar di SMK PGRI 6 Surabaya terjadi kesalahan naskah, yaitu pada pengepakan di amplop tertera mata pelajaran matematika, setelah dibuka ternyata berbeda. Ada soal bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kan sudah kemarin. Kalau yang seperti itu berarti baru ke kali ini.
baru kali ini terjadi gitu ya. Tapi yang tahun-tahun yang lalu itu nggak begitu. Saya nggak pernah menemukan ujian hari ketiga kesisip soal hari kedua dari pertama gitu kan. Dan itu menjadi sebuah tanda tanya besar karena itu tidak hanya di 1-2 sekolah dan tidak hanya di 1-2 daerah gitu, tapi di berbagai daerah dan di beberapa sekolah gitu kan. Ya, beberapa sekolah itu kan karena saya tidak mungkin berkeliling ke semua sekolah dan semua daerah pada sekian hari saja gitu kan. Kan Dewan Pendidikan itu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ujian nasional gitu kan. Dengan kejadian yang tadi baru terjadi di SMK PGRI 6 Surabaya, siapa yang salah dalam hal ini? Saya kira kita tidak perlu mencari yang salah siapa, tapi kita tinggal evaluasi karena tidak pernah ada tahun yang tanpa masalah selama pelaksanaan ujian nasional, maka tidak ada dasar lagi yang bisa dipakai untuk tetap menjalankan ujian nasional itu pada tahun-tahun berikutnya, kecuali satu alasannya, kekuasaan. Gitu loh. Tapi di luar itu saya kira tidak ada alasan gitu ya. Apalagi sejak diperlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah itu, sebetulnya pendidikan sudah bukan lagi wewenang pusat. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Baktiono, bahwa sebaiknya pendidikan itu dibuat per provinsi, gitu kan, termasuk untuk ujiannya misalnya. Jadi artinya ujian dilakukan tiap daerah masing-masing seperti itu. Pak Baktiono, menurut Anda dengan kejadian yang salah mengambil soal tadi, yang tertukar tadi, apakah ada kesalahan dari percetakannya atau seperti apa? Ya, yang bertanggung jawab tetap menterinya. Karena ujian nasional, ya presidennya tanggung jawab. Ngapain salah memilih menteri yang seperti itu? Kan sudah berulang kali itu salah terus. Mulai bocor soal, mulai bocor jawaban, mulai bermasalah soal percetakan yang tidak kredibel. Saat ini juga mulai pencetakan soal itu. Makanya ujian nasional dari tahun ke tahun itu tidak ada wibawanya. Bisa dibayangkan kalau tidak ada wibawanya, lulusan dari Indonesia ini berarti kan tidak dihargai oleh dari luar negeri. Ini kan bahaya, merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Makanya harus hati-hati dengan UNAS ini tadi. Kalau semua tersentralkan ke sana, berarti otonomi daerah ini gagal loh. Makanya harus hati-hati untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kalau sementara ini sudah ada evaluasi, diingatkan berbagai pihak, masih terus dilakukan ini. Ini kan sama dengan menurunkan wibawa bangsa ini sendiri, terutama di bidang pendidikan. Apalagi yang saya dengar ini pemenang tender tidak diberi wewenang untuk ini, malah memilih orang lain. Dan ini pemenang tendernya ini ya PT-nya ada di Surabaya ini. Di Gedangan ini, malah ini juga diberikan dioper ke yang lain, dan yang lain ini bermasalah gitu. Oke, kita akan nanti lanjutkan di segmen berikutnya. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini terkait UNAS. Mudah-mudahan dalam dialog ini bisa menjadikan evaluasi atau bisa masukan kepada pemerintah pusat mendatang, yang tentunya pastinya dalam setelah UNAS SMA ini nanti akan ada SMP dan SD, dan bisa menjadi masukan untuk pemerintah. Dan untuk bagi yang sedang melaksanakan UNAS SMA pada saat ini, diharapkan untuk terus melakukan UNAS itu hingga sampai sukses dan sampai lulus. Dan kita menerima telepon dari pemirsa di luar sana. Sebelum kita akan menyambung lagi dari pertanyaan nanti, kita terima dulu dari pemirsa di rumah. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Mas Sulis, ini menyambung sama Pak Sulis juga Pak Baktiono. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Maaf. Bu Rina di Gresik. Selamat malam Pak Sulis. Malam. Iya, silakan. Sepakat UNAS, kita semua sudah tahu bahwa yang bicara hanya kekuasaan. Seperti kasus yang kemarin di Surabaya kan, itu juga sekarang faktanya kasus gagal kan juga bukan hanya terjadi di Surabaya. Nah, kalau ini saya juga nyampaikan ke Pak Baktiono sebagai anggota DPRD Surabaya, bagaimana ketika Bu Risma yang sampai sekarang nggak ada keputusan gitu loh, bagaimana kasus-kasus yang seperti gagal ini bisa diselesaikan. Nah, ketika para birokrasi ini nggak punya kejujuran, kan juga masalah yang serius di Rembuk Pendidikan Jawa Timur kan juga pernah dikatakan peserta bahwa
UNAS itu bermasalah. Tapi kenapa birokrasi Jawa Timur secara birokrasi itu nggak berani tegas bersikap suaranya Jawa Timur gitu loh. Nah ini yang kita minta ketika sekarang kita ini UNAS kacau, Jawa Timur bisa bersikap tegas. Terutama mungkin dimulai dari Surabaya. Terima kasih Bu Rina di Gresik. Terima kasih. Iya. Gimana Pak Witono tentang pertanyaan dari Bu Rina ini tadi? Jadi kalau kita lihat kekacauan ini ya, yang sudah berlangsung tetap berlangsung. Iya. Sehingga tidak merugikan siswa itu dan tidak merugikan pemerintah daerah. Yang belum, yang ini bermasalah di beberapa provinsi. Ini kan khawatir bocor, pasti kan sudah tahu kan soalnya seperti apa. Kan soalnya sama semua se-Indonesia. Kalau bahasa Indonesia waktu hari pertama itu juga sama semua. Bahasa Inggris juga sama semua. Memang ada 20 pakai soal yang berbeda, variabel berbeda. Tapi kan sudah tahu soalnya. Pasti kan sudah kontak-kontak ke daerah-daerah itu gitu. Maka untuk menjaga kerahasiaan dan juga kejujuran ini, yang 11 provinsi ini seharusnya juga diganti dengan soal yang baru. Tapi itu tidak memungkinkan. Nah, ini kan sulit juga. Tidak memungkinkan karena waktunya kan tinggal sedikit. Dan ini juga memang ini kan juga belum sampai ke sana kan, juga ada yang belum terima. Berarti kan kalau UNAS susulan seandainya itu nanti di daerah itu, berarti soalnya tidak boleh sama. Harus soal berbeda lagi. Dan harus menganggarkan uang dari negara lagi. Tanggung jawab dari menterinya itu harus tanggung jawab benar itu. Dan ini kalau sudah sampai ke nasional, sampai ke presiden harus turun tangan. Ada saya kira begini Mas Baktiono, saya kira ada hal yang bisa digunakan oleh Kemendikbud untuk menyatakan tidak mungkin bocor karena dari sisi 20 variasi soal itu. Pertanyaan yang ada di benak saya yang saya kira susah untuk dicari jawabannya itu begini. Apakah 20 tipe atau 20 variasi soal itu betul-betul berbeda antara satu dengan yang lain? Itu satu. Ataukah sebetulnya hanya dibikin 5 tipe dan kemudian dikocak nomornya untuk masing-masing tipe sehingga menghasilkan 20 varian, kan begitu kan? Nah, ini tidak ada transparansi soal ini. Nah, terus ketika terjadi penundaan ini diketahui karena tidak mungkin 11 provinsi itu, statement yang dikemukakan Pak Menteri pertama kali adalah menyatakan bahwa setiap provinsi itu soal yang dipakai berbeda. Kalau benar itu, berarti Kemendikbud selama ini membuat 20 varian kali 33 provinsi. 660 varian. Apakah betul gitu kan? Besoknya ketika di bagian litbang atau apanya Kemendikbud yang guru besar dari UI itu memberikan penjelasan, nggak usah khawatir ketika Indonesia Tengah ada penundaan karena itu tidak mempengaruhi Indonesia Timur dengan Indonesia Barat karena sistem ujian nasional dibuat rayon, artinya Indonesia Timur, Indonesia Tengah dengan Indonesia Barat itu soalnya tidak sama, gitu kan? Nah, ini sudah ada ketidaksamaan penjelasan antara Pak Menteri dengan stafnya, gitu kan? Katakanlah itu betul 3 rayon, berarti membuat 3 kali 20, 60. Pertanyaannya kemudian, mampukah membuat 20 varian soal dengan tingkat kesulitan yang sama? Itu kan sebelumnya sudah ada persiapan jauh-jauh hari, Pak. Itu juga problem gitu loh. Ya, persiapan itu kan yang dinyatakan. Kenyataannya kan ini ternyata perancangan, pengawasan dan sebagainya kan ternyata amburadul. Kalau disiapkan sejak lama, perancangannya benar, pengawasannya benar, nggak akan mungkin dong datang keterlambatan ini. Tidak akan mungkin terjadi keterlambatan. Dengan keterlambatan dari 11 provinsi ini diindikasikan positif untuk bocornya soal itu, Pak. Jika memang tidak diganti. Peluang untuk itu besar, meskipun itu diperkecil dengan adanya 20 varian per kelas, gitu kan? 20 varian per kelas. Tetapi kita harus menyadari bahwa anak-anak setingkat SMA itu mentalitasnya itu kan masih belum stabil benar, gitu kan? Pasti akan berusaha mencari dari provinsi lain yang sudah berlangsung itu, gitu kan? Repotnya kemudian kalau itu tidak tanpa memeriksa apakah itu satu varian atau tidak, gitu kan? Karena itu dianggap ini harus dipakai begitu saja. Itu problem-problem yang karena ujian nasional yang sekarang dengan 20 varian ini.
Rancangan semula kan itu untuk mencegah kecurangan Iya. akan bagus. Iya. Tapi ternyata dengan adanya 20 varian itu menimbulkan kesulitan lain yang itu tidak diperhitungkan. Makanya sampai tertunda kan. Mungkin, Pengepakannya dan sebagainya terlambat kan. Mungkin Bapak dapat Gitu kan. informasi akan dilangsungkan berapa hari lagi yang di 11 provinsi yang tertunda itu? Rencananya sih ada yang besok, ada yang Senin kan. Ada yang Senin depan Ada lagi. yang Senin depan kan. Di hari pertama yang adanya tertukar soal bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan untuk hari Selasa. Nah, menurut Anda apakah ini kesengajaan ataukah memang kecelakaan? Kalau memang kesengajaan, apakah memang ada indikasi untuk membocorkan soal itu? Karena soal yang hari Selasa gitu. Prasangka buruk. Jadi ini memang kurang persiapan, kurang matang. Juga karena juga tidak taat akan konsensus otonomi daerah itu tadi. Jadi otonomi daerah ini, pendidikan ini bukan termasuk kewenangan pusat, sudah didistribusikan ke daerah. Ada 5 kewenangan pusat, pendidikan bukan termasuk. Oleh karena itu jangan semua disentralkan. Ada tuduhan macam-macam ya, dugaan karena ini proyek besar, Ya. gitu. Ini tender besar sehingga sana main-main. Apalagi sampai terjadi tertukarnya soal dan lain sebagainya karena kurang matang. Seharusnya itu juga simpel saja kok. Gitu. Misalnya kalau soal bahasa Indonesia itu tadi judulnya atau mapnya itu kasih merah. Kan di situ kan sudah tertulis jelas-jelas bahasa Indonesia. Iya tahu kan mungkin dikira Indonesia. Inisialnya apa? Pegawai semua yang di sana itu. Jadi yang mengerjakannya kan bukan ahli-ahli atau profesornya yang merancang di sana kan. Jadi mungkin mereka ya cepat-cepatan karena soalnya juga banyak untuk biar memasukkan juga semua kan manual. Kalau kami lihat dokumennya. Misalnya kalau bahasa Inggris dicetak hitam, matematika dicetak hijau. Itu kan kelihatan dari sana tuh, jadi pegawainya di training benar. Nanti kalau ini merah itu berarti bahasa Indonesia. Kalau hitam kan bahasa cepat. Nah ini kan tidak ada semacam itu. Misalnya dipersiapkan secara matang. Memang saat ini sudah kami tidak mendengar ya siswa atau sekolah yang hiruk pikuk untuk mencari bocornya soal, bocornya jawaban. Benar. Karena dengan 20 variabel soal, termasuk dari bimbingan-bimbingan belajar sudah tidak berani lagi. Nanti kamu tanggung semuanya untuk itu, tidak ada. Tapi kurang diperhitungkan bagaimana dengan faktor kesulitan yang tinggi karena ini ada 2 variabel soal. Pencetakan memang di daerah masing-masing ya, di provinsi. Tapi semua itu dalam wewenang pemerintah pusat. Seolah-olah pemerintah daerah tidak dipercaya apapun untuk menangani pendidikan sampai ke pencetakan. Oke, kita angkat telepon dari pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Saiful di Surabaya. Pak Saiful, silakan Pak.